Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in. Amma ba'du. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa 'allimna malaikatul muqarrabin warzuqna 'amalas sholihin. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid dharain. Faslun wal aslu fi halakil anati walat fil ibti wa taklimil azafiri ma ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala wa qatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'ina lailatan la natajawwajuha fi qasis saribi wa qasis atfari wa nadfil ibti wa halqil anati. Qala ba'du ashabuna hadha fi haqqil musafiri wa ammal muqimu wa la yustahabbu lahu ay yazida dhalika ala 20 yawman. Wa ikhtalafat riwayatu 'anil imami Ahmad fi tashihi hadal hadis ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah yang kita bacakan ini masih berhubungan dengan adab. Adab karena kan kita nih amun kada badab disebut adalah kebiasaan aja, yaitu adat. Nah, kalau adat ini ada nilai pahala. Kalau hitung pahala, kalau hitung kita masih abdun, hamba. Kan kita nih kadang-kadang harus jadi hamba, kadang-kadang harus menjadi malaikat, kadang-kadang ke atasnya lagi. Nah, itu tergantung makam orang ini. Nah, di sini kita membicarakan tentang seorang hamba badat. Nah, jadi masih membicarakan tentang memotong bulu kemaluan maupun bulu ketiak di sini masih, dan membicarakan tentang adab memotong kuku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidin menjatahi waktu jahidin. Nah, kalau memotong kemaluan apa bulunya atau kuku dan sebagainya, itu paling lawas jadi arba'ina lailatan, itu 40 hari. Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bebuan sidin kada melewati daripada 40 hari. Kemudian memotong kumis pun 40 hari juga jadi. Nah, ada yang mengatakan apabila 40 hari itu waktu musafir, sibuk,
berdagang, sibuk, ibaratnya urusan dunia. Karena abdun bang, berurusan terus kan, berurusan ada yang pikiran tanggung jawab kan, anak ini, gawian, hutang dan sebagainya. Sibuk misalnya, maka minimal dilawasakan 40 hari. Hanya motong. Adapun jahidin di sini, apabila orangnya berdiam aja di rumah, ada kemana-mana, berdiam di rumah aja, kada menunggu 40 hari. Kadiga panjang, tetak. Atau jahidin paling kada 20 hari. Tetap. Berbedalah riwayat ikhtilaf maksudnya nih dengan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kesahihan hadis ini. Nah, ini berhubungan dengan hadis lagi lah. Ada juga memprotes tentang waktu tadi yang telah ditentukan. Ada yang protes, maksudnya kalawasan lah. Ya, makanya ulama tadi mengatakan apabila merasa panjang, tatak sora. Tatak sora. Ini sunnah dok, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam sunnah ini pian banyak benar rahasia untuk kesehatan dok. Contohnya saja dalam sunnah ba'udu kan berkumur-kumur dipaksai kumur sampai ke tenggorokannya. Sekalinya ada orang meneliti bahwa sisa makanannya ada yang sampai tenggorokannya. Apabila kada dikeluarkan, kada dikumur sampai tenggorokannya, bisa bersarang di sini bekas makanan, bisa berjamur. Nah, jadi kayak tujuan kira-kira memotong daripada bulu-bulu nih ada maksudnya. Kita barangkali tahu. Kemudian ada lagi yang meriwayatkan ada ibaratnya hendak memotong bulu, ada yang pakai dihangusakan ya. Nah, ada yang dihangusakan dibanam kira-kira supaya tumbuh lagi. Nah, tetapi dikatakan di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lam yatanawwar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qattu. Akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kada pernah hidin membanam. Nah, ulang. Mungkin lading silit ngalih kan, gunting kadada. Mandawai kira-kira kan. Jadi ngalih-ngalih hidin bakar. Dan apabila jadi di sini bisa juga kita minta tolong ibaratnya memotongkan kuku tadi lawan anak bini gitu. Nah, tetapi kalau urusan yang 60 tadi itu pribadi saja ya. Menatak seorang saja. Kemudian dikatakan idza sabata hada wa innahu yajuju ijaratu hadza su'uri min anati wal fahajaini
wasakaini bin nawarati. Boleh juga, nah ini ada nih jadi di sini menghilangkan bulu tadi baik yang di paha, mungkin orang Arab kan tebal bulunya, dengan cara dihanguskan, dibanam ya. Tapi wadah kita ini kan sedikit bulunya kira-kira. Nah, terbakar kulit benam. Orang sana tebal-tebal. Nah, itu paling ibaratnya sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW yang berhubungan dengan memotong bulu-buluan kan, nah dan kuku. Inilah yang disebut adalah adab tadi. Karena kalau kada isi tertib adat ini, maka adat aja. Kalau adat ini kada bernilai. Kalau adat ya kan kebiasaan. Kalau disebut adat ini berarti mau mempati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sudah orang kasar, kada lagi adat, ngarannya kharijul adat. Nah, keluar daripada kebiasaan. Apabila orang ahli kasab nih, orang sudah ahli marifat nih. Tapi kalau orang tuh masih belum dibukakan oleh Allah Ta'ala marifat, maka orang tersebut dituntut beradab. Maka disuruh sembahyang sesuai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan ilmu. Kemudian setiap hari begawi sesuai dengan anjuran fikih. Karena belum terbuka kasabnya, marifatnya tadi, maka disuruh beradab. Tapi kalau orang ibadatnya sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu kasab, yang disebut adalah ma'rifatullah, itu adalah orang tersebut kharijul adab. Nah, ada bisi adab lagi. Bahkan dikatakan apabila sudah terbuka ketuhanan, hukum ahkam itu pun jadi batal. Nah, ada berfungsi lagi langsiden. Karena hidin panak orang guring, kaulah hukum berlaku. Dan orang-orang yang bisa menuju Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu harus melewati panak, harus melewati kasab. Kalau kada kasab orang tersebut, maka masih menggunakan akal dan pemikiran. Kalau masih menggunakan pemikiran, maka adab masih berlaku. Apabila orang masih punya adab, masih punya akal, berarti punya nafsu. Maka masih punya nafsu, hidin itu walaupun banyak bisi ilmu, kada akan mungkin kasab. Nah, kita karena kasab tadi adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hujah ulama-ulama ahli sufi, apabila Allah Subhanahu Wa Taala berikan hal, nah ilmu ini kan ada bermacam-macam. Yang pertama adalah ilmu yang menuntut, yaitu dengan pemikiran. Yang kedua adalah ilmu hal. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala berikan ilmu hal ini ibaratnya sama dengan orang yang tamimpi itu hal. Ilmu hal, bertemu lawan nabi, bertemu lawan malaikat, bertemu lawan wali-wali, itu ilmu hal. Kemudian dilajari, nah ilmu hal. Nah itulah pintunya tuh, orang tuh akan marifatullah tuh pintunya tuh. Pertama kali tak. Nah,
Jadi kalau orang tuh hendak bertemu dengan Allah Ta'ala, kan kayak ini liqa Rabbi kan, bertemu dengan Allah Ta'ala, liqa Rabbi nih, bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka pertama kali orang tersebut ibaratnya diberi oleh Allah Ta'ala ilmu hal dulu, ilmu hal dulu, pancak hal. Karena ilmu hal ini beda alamnya lawan alam akalnya. Kalau seandainya alam akal nih ibaratnya mencari ilmunya bertahun-tahun, itu paling-paling beberapa hari dapat ilmu hal. Nah disinilah kita kesulitan orang tuh ibaratnya hendak berjumpa ataupun ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi mengandalkan ilmu soalnya atau mengandalkan amal. Karena akan mungkin bertemu dengan Allah Ta'ala. Mengandalkan amalan lawan mengandalkan ilmu. Ilmu banyak sudah, ilmu yang ditumpuk di rumah, belajar bulan-bulan tauhidnya. Itu karena bertemu dengan Allah Ta'ala. Kalau kadang melewati namanya ilmu hal. Nah, ilmu hal kalian. Nah, orang yang baisi ilmu hal ini yang disebut kutub hal itu adalah ngarannya ada Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, itu kutubul hal hidin. Nah, biasanya wali-wali besar nah, apabila hendak dinaikkan ke marifatullah Subhanahu wa Ta'ala, maka Syekh Junaid Al-Baghdadi itu hadir dulu membimbing lawan orang tersebut, karena hidin na'bun sahibul hal. Nah itu dong ilmu hal. Jadi kayak apa hendak mendapatkan tadi ilmu hal tadi, kan kada kau mengandalkan ilmu lah, kada kau mengandalkan amalan, lalu kayak apa? Maka dalam Al-Hikam semalam itu yang kita baca, yaitu mencari guru ataupun sodikin, kawan. Nah, menuntut mencari orangnya, na ampun lukase nang bisa membawai ataupun mengarahkan, yaitu baguru karya. Karena kalau kada kawa masuk ke alam malakut yang sampai diterima oleh arwahul al-muqaddasiyah, kalau kada melewati alam hal dulu. Nah, jadi kan perguruan itu ada ngarannya guru nang ilmu saja, itu namanya guru sagan adat. Nah, adat kita nih nang kain adab masuk WC, adab sembahyang, adab begawi. Ini guru juga perlu juga dah guru kayak itu dah. Tetapi ada juga guru yang perlu ibaratnya membimbing kepada arah kepada putuh tadi, namanya putuh bahasa Banjar. Bahasa Arab. Putuh lah. Nih pembukaan. Ini sedikit aja membukakan. Nah itulah tadi. Apabila orang dibukakan, maka otomatis orang itu akan menemukan ilmu hal tadi. Apabila ilmu hal dapat, nah berarti orang itu bergabung dengan arwahul muqaddasiyah. Nah, wali-wali nang suci-suci, walaupun orangnya ada yang mati, ada yang hidup gitu. Nah, itu arwahul muqaddasiyah. Nah, disitulah perjalanan rohani tadi, itulah yang disebut suluk nur namanya. Suluk nur apa? Suluk nur itu tak? Jauh perjalanan nur ya tak? Apabila bertemu lawan arwahul muqaddasiyah. Tetapi kalau nambah adab kayak ini, ilmu adab, ilmu fikir, ilmu tauhid, itu namanya suluk zahir. Nah, sama juga deh.
Nang sebuting ibaratnya suluk jahir ilmu nang kayak ini ada. Tetapi kalau suluk batin yaitu adalah harus melewati orang yang ada apa jarang ada ada mandatnya. Nah, ini kan ada banyak adanya untuk mandat sedikit aja berapa orang aja tuh nah satu wilayah, tetapi menyampaikan walaupun pian bisi guru banyak lah banyak, tetapi kada bisi mandat paling-paling pian dapatnya pembersihan zahir aja, pembersihan zahir aja. Nah, ataupun salik zahir saja, belum sampai kepada salik batin. Ini berpekum aja lah. Nabi si mandat tadi dah, baik mandat daripada wali Allah atau mandat daripada Rasulullah atau mandat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasanya kalau bubuhana ahli mandat tuh kan inya kada terlalu banyak keadaannya, caranya ataupun prosesnya, tetapi ibaratnya nampatinnya aja tuh nah sedikit, tetapi intinya nah itu yang biasanya tuh orang ahlinya tuh nya intinya aja, kada terlalu banyak ibaratnya basa-basinya, ada banyak kisah, ada banyak bunga-bunganya, kambang-kambangnya, langsung kayak intinya. Nah, itulah ibaratnya anjuran daripada ilmu untuk mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita harus, yaitu di orang bahar itu namanya bertarikat. Bertarikatnya berjalan, mencari jalan tuh, mencari tarikat, cari jalan. Nah, ampun tarikat tadi kan banyak kaya sudah, banyak kaya di dunia ini tarikat, tetapi tarikat yang terdahulu. Nah, yang terdahulu, tarikatnya terdahulu. Dan apabila kita mau empati tarikat yang terdahulu itu harus siap dengan mujahadah, riyadah, dan susah payah. Ada yang disuruh masuk ke hotel, tesnya nih. Ada yang disuruh amaliyah, ada yang disuruh ibaratnya bakuhub aja di rumah 40 hari 4 bulan, atau yang ibaratnya di bakuhub di hutan ada boleh, ada yang suruh berjalan berapa tahun ada boleh. Itu tujuannya ibaratnya supaya dikakui murid mana, dikakui murid oleh ampun tarikat tadi mursyid belum tuh jadi. Nah, itu bang biasanya orang-orang terdahulu mencari perguruan harus siap nangka itu. Itu bang kayak apakah kita di zaman wahini ibaratnya minta mencari itu nah orang yang besi mandat dari Rasulullah. Kayak apa kita mencari? Nah, itu nangaleh kan. Ujar bagur sokopol banyak-banyak berselawat kan jadi itu aja lagi. Itu aja lagi. Mudah-mudahan dengan salawat tersebut itu mengarahkan kepada siapa gurunya kalian. Nah, berisi mandat daripada wali, yang berisi mandat daripada Rasulullah, yang berisi mandat daripada Allah Azza wa Jalla. Tetap ini yang kita baca kitabnya penjelasannya agak lain lah, karena yang ini ibaratnya tentang adab ya. Kalau tadi adon tadi hamba, ini kan kita nih apabila sudah orang marifat tuh ini ada kadang-kala
tanajul, berturun menjadi hamba. Ada taraki ngarannya benaik. Taraki ini benaiknya perasaan hati. Perasaan hati taraki benaiknya. Tanajul ini menjadi hamba. Nah, tanajul ini berturun artinya jadi hamba bujur. Tanajulnya. Nah, ini tuh ada waktunya, wayah-wayahnya diberikan oleh Allah Ta'ala rasa namanya taraki benaik. Nah benaik itu nah kada ada yang tahu tentang perasaan sidin. Nah makanya di situ ada hidin berkata anal hak ya. Kada ada yang hak kecuali yang hak, bukan hidin mengaku Tuhan kada. Tapi orang tuh menyambat hidin mengaku Tuhan. Padahal hidin tuh kada ada lagi yang bisa hidin ucapakan, kada ada rasanya lagi yang hidin rasakan, kada ada lagi hidin pandang, kada ada lagi yang musyahadah kecuali zat wajibul wujud. Nah itu tuh. Tapi ini kita mengaku Tuhan kada. Tapi al-haq yang sebujurnya sudah, yang sebujurnya itu apabila diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya rasa tadi zauq. Kalau bahasa Arab kami jauh. Kadang melewati pikir, kadang melewati ilmu, jauh namanya rasa tadi. Nah, apalagi hidin dibukakan namanya asrar, rahasia-rahasia ketuhanan, rahasia-rahasia ketuhanan. Rahasia ketuhanan dibukakan. Kemudian rahasia kenabian dibukakan. Rahasia kewalian dibukakan, rahasia alam semesta dibukakan. Nah, sekalinya ujung-ujungnya sabarataan ketuhanankah, kewaliankah, kenabiankah, alam semesta yang hidin lihat adalah bagaikan ibaratnya air saja. Nah, la mawjudun illallah, la hakun ilallah, la fa'ilun ilallah, dan lain sebagainya. Nah hidin lihat tadi. Tapi dengan catatan orang hidin tadi ibaratnya sudah melampaui menjilat di orang tua. Makomat. Nah, kalau bahasa kitab artinya menjilat itu ibaratnya beberapa tempat hidin lewati rohaninya. Rohani perjalanan rohani nih. Rohani orang biasa, rohani wali, sampai rohani seakan-akan rohani kenabian pun dirasai sudah. Seakan-akan nabi itu di samping hidin sudah. Sampai ke tinggi lagi namanya rafiqul a'la. Nah, itu kan ada sanggup lagi tak? Itu perasaan lebih tinggi lagi. Makanya hidin itu apabila ditawari surga itu kada nikmat lagi. Pahala surga aja ada, jadi ada nikmat lagi. Sudah bertemu dengan seaslinya nikmat sudah. Jadi ditawari surga, pahala, ganjaran ada lagi, jadi apabila diberi Allah Ta'ala raksana kayak itu tuh ya. Karena ilmu ma'rifat ini, ilmu ketuhanan itu adalah rasa bukan pikir. Nah, beda. Kalau pikir, stres kita, pusing kita, panas kepala. Karena pemikirnya hendak mencontohkan. Contohnya kan ada. Nah, itu tuh. Seumpama, kalau bayangkan, karena akalnya hendak mencontoh, membanding-bandingkan, kada kawa. Tapi kalau rasa, ibanya ya kada kawa. Iya nikmat saja rasanya. Nikmat saja. Nah itu orang-orang yang bertamu tenang, orang-orang yang merasa tenang. Maka itu tuh layajuk layadri, layazuk. Nah, amun kada merasa kada tahu, amun tahu hanya merasa aja. Nah kayak itu rasa rohani. Apabila sudah orang sampai ke situ, nah
sampai kerasa itu sibuk dengan Allah Ta'ala jadi amalannya tuh nah Allah Ta'ala yang melajari, Allah Ta'ala yang menonton, Allah Ta'ala yang mengarahkan sampai 24 jam tuh hidden tuh Allah Ta'ala jadi guru. Ada perlu lagi dengan guru-guru yang di luar nih, hatinya seorang yang pandai Allah Ta'ala. Kan ayatnya ittaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Ta'ala akan melajari. Nah, itu tuh. Apabila diberi Allah Ta'ala rasa tadi. Tapi paling kadang orang tersebut untuk mencapai rasa ma'rifat itu nah, maka kita harus dari bawah dulu, makanya menemui jalannya dulu. Ya jalannya dulu, itu dijalankan. Imba dijalankan kita melewati beberapa tempat-tempat. Nah, seperti mana Rasulullah SAW hidin Isra Mi'raj, hidin itu dengan sekejap mata saja, dengan sebentar saja, tetapi hidin melewati beberapa makam sampai makam kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak itu juga orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu hidin itu adalah mi'raj juga. Artinya benaik. Nah, rafiqul a'la benaik tuh. Benaik. Nah, itu Bang. Insyaallah mudah-mudahan pahamnya Allah gimitan kita, insyaallah mudah-mudahan kita tetamu jalannya. Ini kalau tetamu jalannya kada laos kada. Nah, apabila sudah tetamu jalannya itu, imbas sudah tetamu jalannya, dijemput kita, diambil. Nah, seperti mana Rasulullah SAW diambil oleh Jibril dan Mikail, Israfil. Nah begitu juga kalau kita nih dima'rifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama ambil kita siapa? Pasti wali. Nah, sakampung lawan kita, sajairah dengan kita. Itu tuh. Nya kada orang jauh, kada jauh kada. Apabila sudah kita nih sudah siap untuk tampil untuk jalan batiniah ataupun salik secara nuriyah, nama ambil kita tuh wali yang satu daerah dengan kita. Itu dah. Biasanya kayak itu dah. Nah, kada jauh-jauh pian mencari wali-wali luar negeri. Nah, di daerah kita dulu. Ini ada dalam kitab itu kisahnya. Jadi apabila orang hendak dinaikkan dimarifatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya sudah siap, maka nama ambil itu dan wali nang sakampung lawan kita ataupun sedaerah dengan kita, sabahasa lawan kita, seadat lawan kita, sapemakanan dengan kita. Nah, ya. Hanya kalau hidin bari hendak maestapitakan nah, hanya disuruh wali-wali nang keberikutnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya Rabbi, ya Allah. Abdul Jigrif alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 hu, 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 hu,
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير في حاجتنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.